Tujuan keberadaan kita. Di sini tidak meninjau keberadaan, kelahiran, dari segi agama, namun dari segi sosial kemasyarakatan. Adalah konsep keyakinan yang mendalam suatu keinginan yang benar-benar mau dicapai dalam hidup ini. Karena pengalaman hidup dan nilai-nilai kehidupan interpersonal setiap orang berbeda, maka tujuan keberadaan itu juga berbeda. Setiap orang adalah unik, jadi timbul pertanyaan. Bagaimana caranya menemukan tujuan keberadaan kita? Ada 3 pertanyaan penting, yaitu, mengapa kita hidup di sini? Apakah takut mati? Apakah kita merasa puas hidup di sini? Ketiga pertanyaan ini merupakan kunci untuk menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Menjawab pertanyaan pertama, mengapa di sini? Kata di sini menunjukkan tempat dalam arti luas, yaitu negara, keluarga, pekerjaan yang dilakukan dan lain sebagainya. Dari sini sebagai awal pemandu menemui jalan hidup yang diingini. Misalnya, mengapa lahir di negara Indonesia? Dari keluarga Sipolan atau bekerja di perusahaan ini termasuk di bidang tertentu. Analisa ini merupakan penuntun menemukan tujuan keberadaan saat ini. Sebelum yakin menemukan jawaban pertama itu, lebih baik beralih ke pertanyaan kedua terlebih dahulu, yaitu, apakah takut mati? Kebanyakan orang takut mati, itu merupakan takdir bagi sesuatu yang lahir pasti mati. Kita tidak tahu kapan saatnya mati. Setiap hari bisa menjadi hari terakhir hidup kita. Oleh karena itu kita harus menghargai setiap hari secara maksimal. Coba teliti apa yang kita lakukan hari ini. Apakah sesuai tujuan keberadaan kita, bila tidak berarti hidup yang sia-sia. Bagaimana kita tahu, yang dikerjakan hari ini adalah sangat berhubungan dengan pertanyaan ketiga. Yaitu, apakah kita puas menjalani hidup hari ini? Misalnya, seandainya kita seorang nelayan, pekerjaan sehari-hari mencari ikan sebagai nelayan, apakah kita cukup bahagia? Jika merasa bahagia, maka nelayan itu sudah menemukan tujuan hidupnya. Berbeda bagi seorang pebisnis ikan misalnya, kenapa tidak mencari ikan lebih banyak lagi agar lebih kaya? Nelayan itu berpikir ikan sebanyak itu sudah cukup menghidupi semua keluarganya dan sebagian bisa dijual ke pasar. Sisa waktu yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain lagi. Seperti berkumpul dengan keluarga atau teman-teman lainnya. Kalau begitu, untuk apa harus mencari ikan lagi agar dapat lebih banyak uang? Seperti itu, bukan makna saya sebagai seorang nelayan. Nelayan itu mengerti bahwa hidup ini begitu berharga, tidak melulu hanya mencari uang, menumpuk kekayaan, dan sebagainya. Kisah nelayan ini dapat menunjukkan tujuan keberadaan kita di dunia ini. Setiap orang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jadi begitulah perbedaan tujuan hidup sebagai pebisnis dan nelayan yang tidak sama. Mungkin tabungan sebesar 2 juta rupiah di bank tidak cukup bagi seorang pebisnis kecil, namun bagi seorang nelayan yang hidupnya sederhana, sudah lebih dari cukup. Di mana waktu-waktu sisanya dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan menyenangkan diri sendiri. Jadi dari sini dapat diketahui tujuan hidup masing-masing orang bukan tergantung dari nilai-nilai orang di luar diri kita, tetapi apa yang tertanam dalam hati kita yang sebenarnya. Raihlah apa yang benar-benar kita inginkan dari lubuk hati yang terdalam. Tidak terpengaruh oleh bujukan orang lain, disinilah baru kita menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Kesimpulan, menemukan tujuan keberadaan banyak faktor yang mempengaruhi tergantung masing-masing orang termasuk spiritual atau kultur budaya, lingkungan keluarga, dan lain-lain. Tetapi sebaiknya kita menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya walaupun mungkin hidup sederhana tetapi hidup damai dan bahagia. Semoga bermanfaat.